Kami bersyukur buat kehadiran-Mu di tengah-tengah kami Tuhan. Kami mau ikut Engkau apapun yang terjadi dalam hidup kami. Nderek Gusti. Terima kasih kalau Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau selalu menyertai kami Tuhan. Terima kasih, sungguh kami bersyukur atas itu semuanya. Saat ini biarlah Engkau berbicara kepada setiap kami, menaruh fondasi kebenaran firman Tuhan, sehingga kami boleh diajar, dituntun, dikoreksi, diubahkan, dipulihkan, dibentuk oleh kebenaran firman-Mu. Karena kami membutuhkan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa, kami mengucap syukur atas semuanya. Haleluya, semua yang percaya katakan amin, amin. Sekali lagi boleh beri tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya, luar biasa. Silakan duduk Bapak Ibu dan saudara sekalian. Oke, saya biasa kalau memimpin seminar buat pasangan, couple ministry, saya biasanya meminta supaya Bapak Ibu duduk berdampingan, ya, tidak berjauhan. Saya khawatir sementara saudara mendengar firman Tuhan, lalu Tuhan tanya, Adam di manakah istrimu? Ya. Jadi saudara duduk bersama dengan pasangannya, ya, bukan pasangan orang lain, tapi pasangannya sendiri, ya, duduk di sampingnya. Itu wajib karena kita mau diajar oleh firman Tuhan. Ya. Saudara, saya bersyukur boleh ada di tengah-tengah saudara di tempat ini untuk berbicara tentang firman Tuhan, ya, tentang keluarga, tentang pasangan. Hari ini kita ada 2 sesi dan kita berbicara dengan tema keluarga Eden atau keluarga Eden. Saudaraku, kita tahu bahwa ketika pertama kali Tuhan menciptakan manusia atau menciptakan keluarga yang pertama, Tuhan menempatkan keluarga yang pertama ini di sebuah taman yang bernama Eden, saudara. Dan taman itu luas sekali, ya, dialiri oleh 4 anak sungai, saudara. Di taman itu ada banyak sekali, saudaraku, semua binatang ada di tempat itu. Semua tanaman ada di tempat itu, ya. Nah, Taman Eden, saudaraku, itu indah bukan karena besarnya, bukan karena fasilitasnya. Tapi Taman Eden menjadi indah itu karena di dalamnya ada keluarga, katakan amin. Itulah yang membuat keindahan dari Taman Eden, saudara. Dan firman Tuhan berkata, ketika hari sejuk, Tuhan hadir di situ. Tuhan datang. Dan perhatikan, Tuhan datang di Taman Eden bukan untuk binatang, bukan untuk gajah, bukan untuk yang lain. Tuhan datang untuk keluarga. Tuhan bersekutu intim dengan keluarga. Dan disitulah terletak keindahan dari Taman Eden. Sesuai dengan namanya Eden dalam bahasa aslinya, bahasa Ibrani, artinya menyenangkan, saudara. Ya, indah, menyenangkan. Dan itu hanya bisa terjadi kalau di dalam sebuah keluarga Tuhan hadir. Tuhan ada di tengah-tengah hubungan suami istri. Tuhan ada di tengah-tengah keluarga. Itulah yang menciptakan Eden di dalam keluarga kita. Itu sebabnya kalau kita mau berbicara tentang keluarga Eden, nah di sesi pertama ini saya akan berbicara tentang menghadirkan Tuhan di dalam keluarga kita. Menghadirkan Tuhan di dalam pernikahan kita. Ya, kalau Tuhan hadir, akan tercipta dan akan terjadi Eden untuk hubungan suami istri. Ya, saudara, menghadirkan Tuhan di dalam keluarga, ya, itu tidak berbicara tentang doa keluarga. Ya, memang ibadah keluarga, mesbah keluarga itu semua baik. Ya, itu menghadirkan hadirat Tuhan betul. Tapi cara menghadirkan Tuhan yang sebenar-benarnya itu adalah ketika masing-masing suami istri, saudara, itu menghadirkan karakter Tuhan dalam hidupnya. Ketika karakter Tuhan itu dinyatakan,
diwujudkan, diekspresikan saudaraku, maka disitulah kehadiran Tuhan jadi nyata. Bukan melalui ibadah, tetapi melalui tingkah laku kita, melalui attitude kita, melalui sikap sebagai suami istri. Apakah suami dan istri itu menghadirkan Tuhan di dalam keluarga masing-masing. Ya. Nah, saudaraku, bagaimana caranya Tuhan bisa hadir di dalam keluarga kita? Ya. Kalau Tuhan hadir, saudaraku, itu karakternya nyata. Karena Tuhan itu roh. Kita tidak bisa menghadirkan Tuhan secara tidak kelihatan mata. Tapi kita bisa menghadirkan Tuhan lewat cara kita menyatakan karakter utama Tuhan di dalam keluarga kita. Nah, kita mau berbicara tentang dua karakter utama yang kita bisa membuat Tuhan hadir, saudara. Yang pertama adalah kesetiaan. Kalau suami setia, istri setia, tahukah engkau, saudaraku, bahwa engkau sedang menghadirkan Tuhan di dalam pernikahanmu, di dalam keluargamu. Karena karakter setia itu karakter Tuhan yang utama. Ya. Bahkan firman Tuhan berkata di 2 Timotius pasal 2 ayat 13. Saudara pernah baca enggak ayat ini? 2 Timotius 2 ayat 13. Jika kita tidak setia, Dia Tuhan tetap setia. Karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Saudaraku, ayat ini menyatakan kesetiaan Tuhan yang unlimited, yang luar biasa. Bahkan seandainya saudara tidak setia pun, Tuhan tetap setia. Kesetiaan Tuhan tidak bisa dihentikan oleh karena saudara dan saya tidak setia. Kesetiaan Tuhan tidak bisa ditahan oleh dosa kita. Kesetiaan Tuhan tidak bisa ditahan oleh kelakuan kita yang mungkin, saudaraku, itu tidak sesuai dengan firman Tuhan. Perhatikan, saudara. Ternyata walaupun kita tidak setia, Tuhan tetap setia. Betapa dahsyatnya kesetiaan Tuhan atas umatnya, saudara, atas kita. Nah, kalau karakter Tuhan yang begitu luar biasa ini dihadirkan dalam hidup seorang suami, dalam hidup seorang istri, masing-masing begitu setia, berjalan dalam kesetiaan, memegang kesetiaan. Sesungguhnya saudara sedang menghadirkan Tuhan di keluargamu. Saudara menghadirkan Tuhan di dalam pernikahanmu, di dalam hubungan suami istri. Saudaraku, kesetiaan adalah barang yang langka. Kita hidup di zaman postmodern di mana kesetiaan sulit untuk didapatkan bahkan di antara keluarga-keluarga Kristen. Menyedihkan. Satu kali, saudaraku, saya melayani di Eropa, di beberapa kota di Belanda. Lalu di luar jadwal saya diberitahu oleh panitia bahwa ada satu pelayanan yang itu dijadwalkan mendadak. Saya diberitahu ada satu gereja perintisan di perbatasan Belanda dan Jerman. Namanya daerah Enschede. Dan saya diminta untuk khotbah di situ. Jadi kami pergi ke sana, saudara. Kami sampai sebelum waktu ibadah mulai. Kira-kira setengah jam sebelum mulai. Ya, lalu jemaat mulai berdatangan, saudaraku. Ya, masih sekitar mungkin 50-60 orang, saudara, masih perintisan. Ya. Dan ketika kami datang, saudaraku, di sana sudah hadir sebagian besar jemaat. Tapi waktu saya masuk ke ruangan, saudaraku, ibadah, saya kaget. Kenapa, saudara? Karena hampir semua jemaat yang datang itu perempuan, saudara. Gak ada lakinya, saudara. Wedok kabeh. Yang laki saya, ya, lalu pemimpinnya, karena pemimpinnya di situ suami istri, sama satu pemain musik. Semua yang lain wedok kabeh. Semula saya heran kenapa seperti itu. Memang di mana-mana di banyak gereja, saudaraku,
jumlah wanita lebih banyak daripada laki-laki, itu betul. Tapi kan nggak semuanya terus perempuan semua sudah. Ya. Lakinya cuma bisa dihitung dengan jari. Saya kaget juga, kenapa begitu? Saya nggak tahu. Awalnya saya nggak tahu, tapi kemudian karena masih ada waktu, saya diperkenalkan oleh pemimpinnya kepada beberapa jemaat. Dari situlah saya tahu, kenapa gereja itu isinya hanya perempuan. Rupanya mereka ini semua adalah korban ketidaksetiaan laki-laki. Jemaat yang diperkenalkan kepada saya itu, hampir tidak ada yang punya suami satu. Semuanya punya suami 2, 3, 4 dan seterusnya saudara. Karena mereka ketika menikah ditinggalkan oleh suaminya. Lalu mereka menikah lagi, laki yang kedua meninggalkan mereka lagi. Menikah lagi yang ketiga juga itu sontoloyo keluar lagi saudara. Pergi juga saudara. Mereka datang dengan anak perempuan remaja mereka dan saya bisa melihat dari sorot mata mereka terluka. Mereka anak-anak yang sangat terluka. Kenapa? Karena ketidaksetiaan laki-laki. Saya sebetulnya sudah menyiapkan satu topik untuk khotbah. Tapi waktu saya tahu apa yang terjadi di jemaat itu, Tuhan rubah dalam waktu hitungan menit tema khotbah saya. Saya jadi khotbah tentang keluarga, saudara. Saya khotbah, saudara. Dan mereka dilawat Tuhan. Kesetiaan menjadi barang yang langka. Di mana-mana lebih banyak orang yang tidak setia. Ada banyak pria yang tidak setia dengan covenant pernikahannya. Ada banyak istri wanita yang tidak setia dengan perjanjian pernikahannya. Ada banyak orang tua yang tidak memegang kesetiaannya terhadap anak-anaknya. Kesetiaan menjadi barang yang langka, bahkan yang menyedihkan. Itu juga terjadi di antara keluarga Kristen. Anak-anak Tuhan yang mungkin rajin datang ibadah, datang ke acara rohani, tapi di luar rumahnya mereka hidup di dalam ketidaksetiaan. Saya pembicara pria sejati, dan saya pergi kemana-mana berbicara tentang kepriaan. Dan saya bertemu dengan begitu banyak pria yang hidupnya tidak setia. Saya melayani di China. Sesudah beberapa sesi, saya diminta oleh salah satu peserta orang lokal di sana untuk mendoakan. Kenapa? Karena dia punya wanita simpanan dan dia ketika dengar kebenaran, dia tahu ini nggak boleh. Dan dia mau berkomitmen melepaskan perempuan itu. Nah waktu kami ngobrol sebelum saya berdoa, dia berkata begini, Pak, saya tuh sebetulnya masih termasuk suami yang baik. Lalu saya tanya, baikmu apa? Kamu selingkuh punya wanita simpanan kok baik? Dia berkata, Pak, saya tuh walaupun punya wanita simpanan, Pak, tapi cuma satu, Pak. Teman saya, Pak. Oh, Pak, ada yang 5, ada yang 7, Pak. Dan ternyata dia cerita, di China itu hal yang sangat biasa. Saya tanya, lu isi tahu nggak kalau suaminya punya banyak wanita? Tahu, Pak. Jadi saudaraku, kalau sekarang di China itu kan ekonomi booming, saudara. Ya kan? Orang-orang yang dulunya miskin tiba-tiba jadi orang kaya, saudara. Nah sekarang atmosfer yang terjadi, saudara, budaya yang terjadi di China, saudaraku, ketika ada seorang pria, bisnisnya sukses, uangnya banyak, ya, itu tidak ada satupun yang tidak punya wanita simpanan. Dan istrinya tahu nggak? Tahu. Tapi istrinya tidak minta cerai, tidak marah. Kenapa? Karena takut untuk justru diceraikan oleh suami. Kalau sampai diceraikan oleh suami, mereka tidak bisa hidup dengan keuangan yang baik. Jadi ketika mereka tahu suaminya punya wanita ABC, ya mereka diam. Supaya tidak diceraikan. Tapi mereka terluka, mereka menderita.
tapi tidak bisa berbuat apa-apa. Daripada punya anak tidak dinafkahi, tidak hidup dengan keuangan yang baik, mereka memilih untuk diam. Diam tapi terluka akibat ketidaksetiaan. Makanya dia berkata, aku ini walaupun punya wanita simpanan Pak, tapi suami yang baik. Baikmu apa? Saya punya cuma satu. Jadi kalau suami kaya, punya duit banyak di China, hanya punya wanita simpanan satu, itu termasuk suami yang baik. Baik gundulmu itu. Lihat, kesetiaan menjadi barang yang langka. Tapi Tuhan setia. Sekalipun saudara dan saya tidak setia, Tuhan tetap setia. Ketidaksetiaan manusia tidak bisa menghentikan kesetiaan Tuhan atas dia. Bahkan firman-Nya berkata, sampai ke ujung bumi pun aku akan cari kamu, aku akan temukan kamu. Kenapa? Karena kasih setianya. Tuhan itu setia. Jadi ketika suami dan istri menghadirkan kesetiaan dalam hidupnya, dalam hubungan suami istri pernikahan, dalam keluarga, dengarkan saya. Sesungguhnya saudara sedang menghadirkan Tuhan di keluargamu. Apakah keluargamu setia? Apakah engkau suami yang setia? Apakah engkau istri yang setia? Tanya diri saudara. Tanya diri saudara. Saya punya kesempatan saudara, untuk jatuh di dalam banyak ketidaksetiaan. Karena saya sering pergi pelayanan kemana-mana. Saudara. Sendiri. Jadi kalau saya bisa ditemani oleh istri saya dengan tim saudara, itu sukacita besar buat saya. Kenapa? Pencobaan begitu besar. Saudara jangan berpikir, wah kalau pendeta itu, wah holy bener. Apanya yang holy saudara? Pencobaan begitu besar saudara. Kenapa? Karena kalau orang di mimbar, saudara, orang sedang khotbah diurapi Tuhan, gigi nggak rata juga kelihatan cakep. Saudara. Dan banyak orang yang mencoba untuk membuka celah kejatuhan itu. Konseling lah, hanya minta berdua. Tapi saya berkata tidak. Saya tidak pernah mengkonseling seorang wanita tanpa didampingi istri saya. Kesetiaan harus kita jaga. Kalau Anda suami yang setia, Anda istri yang setia, Tuhan ada di keluargamu. Amin. Kalau Anda istri yang setia, Anda suami yang setia, engkau sedang menciptakan Eden di keluargamu. Kenapa? Karena engkau menghadirkan Tuhan di keluarga saudara. Satu kali ada seorang ibu datang sama saya. Minta waktu untuk konseling dan didoakan. Ternyata kenapa dia minta didoakan? Dia memutuskan mau cerai dari suaminya. Bukan suaminya yang mau ceraikan dia yang mau ceraikan suaminya. Dan dia berkata kepada saya seperti ini, Pak Pendeta, saya tidak minta nasihat loh. Karena kalau saya minta nasihat pasti saya nggak boleh cerai. Saya datang untuk minta didoakan supaya Tuhan memampukan saya hidup sendiri sebagai single parent tanpa suami. Membesarkan anak-anak. Karena saya sudah mengambil keputusan bulat menceraikan suami saya. Keputusan saya sudah bulat. Nggak gepeng lagi, bulat, cerai. Waktu itu saya berkata, saya nggak bisa doakan kamu supaya kamu cerai. Saya hanya bisa doakan kamu justru kalau kamu tidak bercerai. Lalu saya layani. Singkat cerita setelah saya sampaikan firman Tuhan, saya nasihati dia, saya dorong dia, saya besarkan hatinya saudaraku. Akhirnya dia berkata, jadi saya nggak boleh cerai. Iya, karena firman Tuhan yang mengatakan hal itu. Kenapa dia mau cerai, saudara? Nah itu yang saya mau cerita juga. Dia menikah dengan seorang pria asli dari luar negeri. Bule, saudara. Bau keju.
Ketika dia menikah, mereka mengambil keputusan untuk tinggal di Indonesia, bukan di negara suaminya. Dan ketika mereka tinggal di Indonesia, ternyata yang bekerja keras membangun keuangan dan nafkah bagi keluarga itu istrinya. Suaminya yang bule, yang bau keju ini nggak mau kerja. Tidak mau menghasilkan uang untuk menjadi pencari nafkah. Orangnya sih tinggi, besar, cakep, saudaraku, mirip saya. Kok saudara nggak percaya sih? Waduh saudaraku, badannya bagus, atletis. Kenapa? Tiap hari nge-gym. Tiap hari nge-gym. Dan suaminya ini saudaraku memang bule yang sangat memperhatikan penampilan. Penampilannya oke banget saudara. Ya. Wajahnya cakep, badannya bagus. Tapi ngaco saudaraku. Kenapa? Gak berfungsi. Istrinya berkali-kali berkata, kamu yang pimpin perusahaan kita ini, saya yang bantu kamu. Tapi dia gak mau kerja. Istrinya banting tulang saudaraku. Sampai akhirnya bisa mendirikan satu perusahaan. Istrinya dengan legowo, dengan berbesar hati berkata, kalau kamu mesulit untuk membangun perusahaan di sini karena kamu orang luar negeri, orang asing di sini, udah gak usah cari pekerjaan lain. Ini pimpin perusahaan yang aku udah bangun ini. Aku yang bantu kamu. Kamu yang jadi pemimpinnya. Tapi dia gak mau. Dan itu terjadi selama sekian tahun. Saudara. Sampai akhirnya si istri gak tahan. Istrinya akhirnya mentok dan berkata, udahlah lebih baik pisah. Lebih baik cerai. Kalau mereka bertengkar, saudara, karena si istri menuntut suaminya berfungsi mencari nafkah. Saudara. Suaminya bisa marah lalu nggak pulang rumah selama sekian waktu. Saudara. Pergi begitu saja, nanti balik begitu saja, saudaraku. Jadi istrinya berkata kepada saya, buat apa Pak saya hidup dengan laki-laki yang model kayak begini? Lebih baik nggak ada dia. Karena kalau ada dia lihat wajahnya, waduh sebel saya. Kenapa? Sosoknya ada, tongkrongannya ada, tapi nggak berfungsi dan tidak bertanggung jawab. Saya udah mentok. Tapi ketika saya nasihati, akhirnya dia berkata begini, oke Pak, kalau begitu tolong doakan saya, supaya saya mampu hidup dengan suami yang model seperti itu. Karena Bapak yang berkata saya nggak boleh cerai, karena firman Tuhan yang berkata nggak boleh cerai, saya nggak jadi cerai Pak. Dan itu akhirnya itu jadi keputusan dia. Dia nggak jadi cerai. Padahal awalnya dia betul-betul sudah keputusannya bulat cerai. Lalu kemudian satu hari dia hubungin saya lagi. Dan dia beritahu saya, Pak, tolong doakan suami saya. Loh, memangnya suamimu kenapa? Suami saya ada di ICU, di sebuah rumah sakit. Lalu lewat video call, saya doakan suaminya. Tapi rupanya Tuhan berkehendak lain. Beberapa hari setelah suaminya ada di ICU, suaminya meninggal. Saya diminta untuk memimpin pemakamannya. Tapi sebelum saya memimpin pemakamannya, istrinya bercerita kepada saya tentang satu kisah yang luar biasa. Dia berkata, Bapak ingat waktu itu saya datang dengan keputusan yang sudah tidak bisa lagi diganggu gugat, cerai. Tapi karena Bapak meminta saya tidak cerai, firman Tuhan membenci perceraian. Saya diharapkan bisa menjadi istri yang setia. Akhirnya saya batalkan keputusan saya untuk cerai. Tapi ketika saya batalkan keputusan saya untuk cerai, apakah suamiku berubah? Ternyata kabar baiknya tidak, saudara. Suaminya tetap aja kayak begitu, saudara.
nge-gym tiap hari, menghabiskan uang, bukannya menghasilkan uang. Tapi dia berkata, ketika saya belajar setia, ketika saya belajar mempertahankan perjanjian pernikahan ini, tiba-tiba satu hari, tidak ada angin, tidak ada hujan. Tiba-tiba suaminya datang sama dia, itu berlutut, lalu sambil meneteskan air mata, suaminya minta maaf. Suaminya berkata, ampuni saya. Karena selama kita menikah, saya tidak pernah membahagiakan kamu. Saya membuat kamu menderita, saya tidak bertanggung jawab. Dia sampai bingung. Karena dia tahu betapa egoisnya suaminya, tiba-tiba datang minta maaf. Minta diampuni sambil menangis. Selama sekian tahun menikah, anaknya sudah mulai menanjak remaja, 2 anak saudara, belum pernah satu kali pun suaminya minta maaf. Sekalipun dia salah, tapi gak pernah minta maaf. Tiba-tiba datang berlutut minta maaf saudara. Bingung sampai dia, kamu ini keracunan makan apa? Kok bisa begini? Dia berkata, beri saya waktu untuk saya bisa berubah. Dan istrinya cerita kepada saya, tidak hanya itu Pak. Setelah dia minta maaf, minta diampuni oleh saya, dia datang kepada 2 anak perempuan kami. Dan di depan 2 anak perempuannya saudaraku, dia juga minta maaf dengan air mata. Dedi minta maaf, selama ini tidak bisa diberi contoh yang baik buat kalian. Dia minta maaf saudaraku, dan 2 anaknya juga menangis memaafkan ayahnya. Tidak lama setelah itu suaminya berubah, perhatiannya luar biasa buat istri anak-anaknya, berubah total dari sebelumnya. Tapi gak lama setelah itu tiba-tiba suaminya itu sakit. Itu dimulai dari kakinya yang sakit. Dipikir gak ada apa-apa, didiemin. Makin lama makin parah sampai gak bisa jalan. Gak tahu kenapa. Sampai akhirnya dia dipaksa istrinya, walaupun gak mau, pergi ke rumah sakit. Ketika sampai di rumah sakit, dokter periksa, dokter berkata harus di ICU. Gak tahu sakitnya apa. Tapi itu drop sampai akhirnya di ICU, beberapa hari di ICU, meninggal. Dan ketika meninggal, anaknya menangis, kehilangan. Tapi sang istri menyampaikan kepada saya perkataan anak-anaknya. Anaknya berkata begini kepada ibunya, Mami, kita bersyukur ya, Papi meninggal sebagai orang baik. Selama hidupnya, dia menyakiti kita. Tapi ketika dia meninggal sebagai orang baik. Saudara tahu, ketika saya pimpin pemakamannya, saya ceritakan kisah ini. Dan kisah ini melawat yang hadir termasuk banyak yang non-Kristen. Mereka berkata kepada sang istri, apa yang dikatakan sama pendeta kamu itu betul-betul menyentuh hati kami. Betul yang dia katakan. Kenapa? Karena ketika seorang istri berpegang kepada kesetiaan, Tuhan hadir di situ. Memang ketika Tuhan panggil sang suami, keluarga ini kehilangan, keluarga ini sedih. Tapi kebenaran menyatakan ketika kesetiaan dipegang oleh sang istri, Tuhan menyatakan sesuatu. Tuhan hadir di sana. Tuhan yang bekerja mengubah suaminya. Indah sekali. Ketika kita hidup dalam kesetiaan, baik suami maupun istri, kita menghadirkan Tuhan di keluarga kita. Karakter utama Tuhan yang pertama adalah kesetiaan. Dan ketika engkau melakukannya,
engkau meninggalkan sebuah warisan rohani bagi anak-anakmu tentang kesetiaan itu. Yang kedua, karakter yang utama dari Tuhan adalah pengampunan. Roma pasal yang kelima, ayat yang ke-8. Roma 5 ayat yang ke-8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Saudaraku, ayat ini dahsyat sekali. Karena ayat ini mengatakan bahwa Kristus mati buat kita ketika kita masih apa? Masih berdosa. Yesus mati buat saudara bukan ketika saudara baik. Kristus mati untuk kita bukan ketika kita memenuhi standar, memenuhi syaratnya. Tidak. Yesus mati untuk saudara dan saya ketika kita masih berdosa. Ketika saudara sedang berzina, Yesus mati buat saudara. Ketika saudara sedang berontak kepada Dia, Dia mati untuk saudara. Itulah pengampunan yang dahsyat. Ayat ini berkata, Kristus mati buat kita ketika kita diskualifikasi. Ketika kita masih sedang berdosa. Kalau suami bisa menerima kelemahan istri, memberikan pengampunan bukan ketika istrinya sempurna, engkau sedang menghadirkan Tuhan dalam keluargamu. Kenapa? Karena karakter Tuhan itulah yang engkau lakukan. Ketika engkau praktekkan pengampunan Tuhan ini, Tuhan melakukan sesuatu. Tuhan bekerja, Tuhan hadir, Tuhan tinggal di dalam keluargamu. Ketika seorang istri mendapati pengkhianatan suami, tapi dia mengampuni ketika suaminya sedang di dalam dosa itu. Engkau sedang menghadirkan Tuhan. Satu kali saya melayani di Ambon, di Maluku, camp pria sejati. Salah satu peserta dari camp itu adalah seorang tokoh Maluku. Dia dihormati, disegani, saudara. Dianggap orang yang sukses berhasil jadi tokoh. Tapi sayang, dia hebat di luar rumah. Tapi keluarganya atau rumah tangganya itu hancur. Karena ketika dia menikah, lalu dia punya beberapa anak, dia tinggalkan istri dan anak-anaknya di desa di seberang laut. Dan dia hidup dengan nafsunya. Dia hidup dengan dosa yang dia pilih. Dia menikahi beberapa wanita. Untuk apa? Mencari kebahagiaan. Tapi enggak bahagia juga. Akhirnya berakhir juga dengan perpisahan dengan wanita-wanita yang dia nikahi. Dia belajar semua agama. Dia tinggalkan iman Kristennya. Dia hianati Yesus. Masuk agama A, masuk agama B, masuk agama C. Apa yang dia cari? Kebahagiaan. Tapi dia enggak dapatkan. Akhirnya dia keluar dari agama-agama yang dia masuk itu. Kekristenannya hanya KTP. Dan itu menyedihkan. Dia tokoh yang dihormati, tapi dia telantarkan istri dan anak-anaknya. Dia buat mereka menderita. Saudara mau tahu berapa lama dia tinggalkan istri dan anak-anaknya? 21 tahun 7 bulan. Hampir 22 tahun dia tinggalkan istri dan anak-anaknya. Itu kalau dia tinggalkan keluarganya waktu istri anaknya jebrol lahir. Itu kalau ketemu lagi, udah dewasa. 22 tahun. Tapi waktu dia ikut camp, Tuhan lawat. Tuhan betul-betul melawat dia.
Dan dia setiap sesi, dia datang kepada Tuhan untuk minta ampun. Ketika kami berbicara, para pembicara tentang prinsip kepriaan, dia selalu berkata, ini yang saya selalu langgar, ini yang tidak saya lakukan. Sampai akhirnya dia mengambil keputusan untuk bertobat. Pada malam terakhir camp itu, setiap peserta diminta untuk membuat surat cinta dari suami kepada istri. Dengan bahasa masing-masing menyatakan cintanya. Bapak ini gak bisa, saudaraku, tulis dengan kata-kata menyatakan cinta. Kertas yang seharusnya dia tulis sebagai surat cinta itu basah sama air matanya. Dia hanya bisa menulis satu kata, satu kalimat. Ampuni saya. Ampuni saya. Ketika besok, sesi terakhir, hari terakhir, itu istri-istri didatangkan oleh panitia untuk ketemu sama suaminya. Dan dia satu-satunya pria yang berkata dalam hatinya, istri yang lain datang, saya satu-satunya yang tidak ada istri. Bagaimana mungkin istrinya bisa datang? Sudah 22 tahun dia tinggalin. Itu mustahil. Tapi tanpa setahu dia, panitia menemui istrinya yang dia sudah tinggalkan berpuluh-puluh tahun itu di seberang laut. Panitia sampai naik kapal boot untuk datang ke rumah istrinya. Lalu kemudian diberikanlah surat cinta yang ditulis tadi malam itu. Tapi itu bukan surat cinta, isinya hanya satu kalimat, ampuni saya. Lalu panitia mengajak sang istri untuk datang. Dan yang luar biasa, istrinya bersedia datang. Jadi ketika sesi terakhir dibuat prosesi, satu persatu istri dari peserta masuk, saudara. Waduh, semua tepuk tangan, saudaraku, ketika ada istri masuk menghampiri suaminya, saudara. Dia gak bisa tepuk tangan, dia cuma bisa tertunduk, dia cuma bisa meneteskan air mata. Dan berkata dalam hati, hanya saya yang tidak bertemu dengan istri. Karena aku udah tinggalkan istriku berpuluh-puluh tahun. Tapi ketika semua istri sudah menemukan suami masing-masing, tiba-tiba pintu tengah dibuka. Lalu masuklah seorang perempuan, wanita yang sudah berumur. Wajahnya penuh dengan guratan penderitaan. Mata yang lembut tapi mata yang penuh dengan penderitaan. Ketika masuk, semua tepuk tangan. Dan ketika dia tengadahkan wajah, dia lihat ke arah pintu luar, dia kaget. Dia kaget sampai gemeteran. Dia kenal wajah itu. Dia kenal langkah kaki itu. Dia kenal wanita itu. Dia tidak menyangka sama sekali. Kalau istri yang dia tinggalkan hampir 22 tahun itu, dengan perlahan masuk ke ruangan itu dan datang menghampiri dia. Ketika wanita itu sudah ada di depannya, dia gak sanggup berdiri seperti suami-suami yang lain berdiri sambut dengan pelukan istrinya itu. Dia gak sanggup berdiri. Dia terjatuh berlutut. Dia pegang kaki istrinya. Dan kalimat yang sama yang dia ucapkan di mulutnya seperti yang dia tulis di surat cintanya. Ampuni saya, ampuni saya, ampuni saya. Dia dibimbing sama istrinya untuk duduk.
Istrinya ambil baskom berisi air dan lap kain dan dia basuh kaki suaminya. Ini pria yang mengkhianati dia. Ini pria yang meninggalkan luka yang begitu dalam. Ini adalah si pengkhianat itu. Dia basuh kakinya. Yang lain ikut nonton. Mereka juga saling membasuh. Tapi mereka menyaksikan peristiwa langka ini. Pria ini peluk istrinya. Gak sanggup ngomong apa-apa. Kecuali satu kata. Ampuni saya. Ampuni saya. Saudaraku, Tuhan pulihkan hubungan itu. Hal yang tidak mustahil, Tuhan buat jadi mustahil. Saya sangat diberkati. Bukan hanya oleh pertobatan sang pria ini, tapi oleh pengampunan yang diberikan oleh istrinya. Kalau sang istri tidak mau untuk rekonsiliasi dan kembali kepada suaminya, dia berhak. Istrinya berhak untuk marah. Istrinya berhak untuk berkata kepada suaminya, jangan kembali. Karena bagi saya kamu sudah mati. Istrinya berhak. Tapi yang luar biasa, istrinya menerima dia kembali. Yang membuat keajaiban Tuhan dari yang mustahil jadi tidak mustahil ini, itu adalah istri yang mengampuni ini. Luar biasa. Ketika sang istri memberikan pengampunan, dia menghadirkan Tuhan di dalam hubungan suami istri. Berapa banyak di sini istri yang sering dilukai oleh suamimu? Bahkan mungkin dia pernah mengkhianati. Tapi kalau engkau punya gaya hidup mengampuni, engkau sedang menghadirkan Tuhan. Engkau sedang menciptakan Eden di keluargamu. Dan Tuhan pasti bekerja. Tuhan pasti melakukan sesuatu. Amin. Satu kali saya khotbah di Jakarta. Setelah selesai saya khotbah, ada seorang bapak usianya kira-kira 45 tahun. Enggak sampai 50 tahun. Dia datengin saya. Lalu dia perkenalkan dirinya, kami berjabat tangan. Lalu dia berkata, Pak Stefanus, terima kasih karena Anda sudah menulis sebuah buku. Saya tulis sebuah buku, saudaraku, yang berjudul Kasaloma Marriage atau Pernikahan Kasaloma. Dia berkata, terima kasih sudah menulis buku itu. Saya jadi penasaran, kenapa terima kasihnya sama buku saya, enggak khotbah saya tadi. Ya kan? Loh, kenapa? Apa yang terjadi dengan buku saya? Lalu dia berkata, buku Bapak itu menyelamatkan pernikahan saya. Saya berkata, oh ya, tolong kamu cerita sama saya. Lalu dia cerita. Dia mengambil keputusan untuk cerai dengan istrinya. Karena istrinya berselingkuh. Dan akibat dari perselingkuhan istrinya itu, istrinya hamil. Jadi anak yang di dalam kandungan istrinya itu adalah anak hasil perselingkuhan. Waktu dia tahu perselingkuhan itu dan kehamilan akibat perselingkuhan, dia marah. Dia terluka. Lalu dia berkata kepada istrinya, kamu pergi dari rumah ini. Dia usir istrinya. Dia beritahu kepada orang tua istrinya, mertuanya, untuk mengambil kembali anaknya. Kenapa? Karena dia sudah tidak mau lagi hidup dengan wanita ini. Mertuanya sampai memohon-mohon supaya anaknya jangan dicerai. Istrinya pun minta-minta maaf dan janji tidak akan mengulangi dan minta jangan dicerai. Tapi dia sudah enggak bisa. Dia berkata, aku sudah tidak bisa.
Lalu dia usir istrinya dalam kondisi hamil. Dan istrinya pulang ke rumah orang tuanya. Dia simpan rasa luka ini. Dan itu menjadi kepahitan yang luar biasa. Dia rawat anak-anaknya dan dia ceraikan istrinya. Cerai resmi. Kira-kira 3 tahun kemudian dia ketemu dengan buku saya. Yang judulnya tadi itu Casaloma Marriage. Dia baca. Dan dia diberkati karena buku itu. Dia berkata, Bapak tahu enggak? Saya itu sudah baca buku Bapak. Sudah berkali-kali. Sudah 5 kali saya baca buku Bapak dari awal sampai akhir. Dan saya diberkati setiap bab. Karena di situ saya menulis tentang prinsip-prinsip pernikahan sukses. Setiap bab yang saya baca Pak, setiap prinsip yang Bapak tulis, itu sangat memberkati saya. Tapi ketika saya sampai kepada prinsip pengampunan, bab di mana Bapak menulis tentang pengampunan itu satu-satunya cara membebaskan, saya nggak bisa. Setiap kali saya ketemu bab itu, saya baca, tapi saya berkata, Tuhan, saya nggak mampu ampuni mantan istri saya. Saya baca buku Bapak, depan sampai belakang, sampai berkali-kali, 5 kali ada. Tapi setiap kali ketemu bab tentang pengampunan, saya berkata, saya nggak bisa Tuhan. Terlalu menyakitkan. Dan setelah bertahun-tahun, saudaraku dia baca, kira-kira 2 tahun. Akhirnya, ketika dia baca yang terakhir kali buku itu, dia sampai kembali kepada bab tentang pengampunan itu. Dia berdoa, dia berkata begini, Tuhan, saya menyerah. Saya menyerah. Saya memang tidak mungkin bisa ngampuni. Karena terlalu menyakitkan pengkhianatan itu. Tapi aku minta Tuhan, beri aku kemampuan untuk mengampuni istriku. Beri aku pengampunan Tuhan. Dan akhirnya Tuhan betul-betul bekerja memberikan kepada dia kemampuan untuk mengampuni. Dia datang sama istrinya. Istrinya belum menikah lagi. Dan ketika dia datang ke tempat istrinya di rumah mertuanya itu, di situ ada seorang anak laki-laki kecil usianya kira-kira 4 tahun. Itu adalah anak hasil perselingkuhan itu. Yang waktu dia usir istrinya itu ada di dalam kandungan istrinya. Lalu dia berkata kepada istrinya, saya datang kemari untuk menyampaikan kepada kamu bahwa saya sudah mengampuni kamu. Istrinya dengan air mata berkata, saya enggak layak. Saya enggak layak kamu ampuni. Tapi suaminya peluk dia sambil berkata, saya ampuni kamu. Dan saya datang kemari, saya mau jemput kamu pulang. Kita tinggal bersama kembali dengan anak-anak. Kita buka lembaran baru. Istrinya gak bisa ngomong, cuma nangis. Dia berkata, aku gak pantas, aku gak layak. Tapi kalau kamu sungguh mengampuni aku dan mau mengajak aku kembali, aku berterima kasih. Tapi aku minta maaf, aku gak bisa. Suaminya tanya, kenapa kamu gak bisa? Lalu istrinya menunjuk laki-laki kecil. Anak laki kecil itu umur 4 tahun itu. Dia berkata, saya tidak mungkin meninggalkan dia. Saya balik bersama kamu dengan anak-anak.
dia nggak punya orang tua. Saya nggak mungkin tinggalkan dia. Saya sudah pernah melakukan sebuah kesalahan besar. Saya tidak mau menambah kesalahan saya yang kedua kalinya. Suaminya berkata, kamu salah kalau kamu mengira saya datang hanya untuk jemput kamu. Saya datang ke sini untuk memberitahu bahwa aku sudah mengampuni kamu, tapi juga untuk menjemput kamu, sekaligus untuk menjemput anak kita ini. Saya janji, saya akan menyayangi dia, saya akan mengasihi dia seperti anak kandungku sendiri. Kita besarkan dia bersama-sama, kita asuh dan rawat dia bersama-sama supaya dia kenal jalan Tuhan. Saudara, istrinya ya udah gak bisa ngomong apa-apa, cuma deprok saudaraku sambil nangis. Akhirnya dia dan anak ini diboyong oleh suaminya dan kumpul bareng dengan anak-anaknya. Mereka pulih, mereka rujuk kembali, mereka rekonsiliasi. Cerita gak berhenti sampai di situ. Mertuanya yang bukan orang Kristen, mereka berkata begini kepada sang menantu, di agama saya gak pernah melihat yang seperti ini. Saya tahu anak saya yang salah. Kalau kamu ceraikan anak saya, memang anak saya pantas untuk mendapatkan hal itu. Tapi kalau kamu mau terima kembali, kamu ampuni, bahkan kamu ambil anak hasil perselingkuhan itu jadi anakmu sendiri. Saya belum pernah lihat di agama saya. Dan mertuanya berkata begini, tolong bimbing saya untuk terima Tuhan kamu yang membuat kamu bisa melakukan hal seperti ini. Dan mertuanya dua-duanya terima Tuhan Yesus. Karena apa yang dia lakukan. Setelah itu mertuanya minta, tolong carikan saya pendeta. Untuk apa? Untuk membaptis kami berdua. Dan mertuanya dibaptis. Ketika sang suami mengambil pilihan untuk mengampuni, Tuhan hadir di dalam keluarga mereka. Dan Tuhan bekerja luar biasa. Ketika suami dan istri hidup dengan gaya hidup karakter Tuhan, sesungguhnya engkau sedang menghadirkan Tuhan. Karena Tuhan tidak bisa sekedar dihadirkan hanya dengan doa. Tuhan datanglah dan hadir di sini. Dia roh. Dia tidak bisa nampak secara fisik. Tapi Tuhan sungguh dirasakan kehadirannya secara nyata, secara real. Ketika apa? Ketika suami dan istri menyatakan karakter Tuhan satu sama lain. Ketika suami dan istri berjalan dalam kesetiaan. Ketika suami dan istri saling mengampuni kapanpun itu dibutuhkan. Tuhan hadir di situ. Taman Eden ada di sana. Dan keluargamu akan dipulihkan. Amin. Mari kita semua bangkit berdiri. Mengampuni lebih sungguh, mengampuni lebih sungguh. Firman-Mu kami akan tersesat, tapi melalui firman-Mu keluarga kami akan bertumbuh, keluarga kami akan bahagia dan berbuah-buah. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saya berharap pulang kasih benar dan sesi ini tidak selama sesi pertama. Ya, saudara, kita kembali kepada tema kita keluarga Eden.
Nah, saya mau ajak Bapak, Ibu, dan saudara sekalian membaca tentang Taman Eden. Kejadian pasal yang kedua, ayat 8 sampai ayat yang ke-15. Kejadian pasal 2 ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-15. Saya akan bacakan, judulnya Manusia dan Taman Eden. Saya sedikit ubah judulnya menjadi Keluarga dan Taman Eden. Selanjutnya Tuhan Allah membuat Taman Eden di sebelah timur. Disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya. Dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Ada suatu sungai mengalir dari Eden untuk membasahi taman itu. Dan dari situ sungai itu terbagi menjadi 4 cabang. Yang pertama namanya Pison, yang kedua namanya Gihon, yang ketiga sungai Tigris, dan yang keempat adalah sungai Efrat. Ayat 15, Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Tadi saya berkata bahwa keindahan Eden tidak terletak kepada fasilitas yang Tuhan beri. Tidak terletak kepada besarnya, gedenya taman itu karena ada 4 sungai yang mengaliri. Saya nggak tahu kota Blitar dialiri berapa sungai. Taman Eden lebih gede dari kota Blitar. Ya, dan itu penuh dengan fasilitas yang Tuhan beri, luar biasa. Tapi keindahan Taman Eden bukan karena fasilitas itu. Bukan karena semua keindahan yang Tuhan beri. Tapi keindahan Taman Eden terjadi karena di dalam Taman Eden Tuhan menaruh sebuah keluarga. Keluargalah yang menjadikan Eden jadi indah. Seharusnya ketika Tuhan tempatkan keluarga-keluarga ilahi di dunia ini jadi indah. Karena ada keluarga Kristen. Sayangnya fakta nggak berbicara seperti itu. Justru sering sekali terjadi keluarga Kristen malah jadi batu sandungan di dunia ini, saudara. Nah, kalau kita mau kembali kepada rencana semula Allah, rencana mula-mula atas keluarga, Tuhan memang menyediakan Eden bagi keluarga. Dan keluargalah yang justru menjadikan Eden menjadi indah, saudara. Kalau kita mau Taman Eden yang terjadi di keluarga kita, maka ada 2 prinsip penting yang Tuhan ajarkan di dalam rencana yang mula-mula atas keluarga di Taman Eden. Yang pertama, saya baca ulang ayat yang ke-8 ya. Selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden di sebelah timur. Disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Saya baca ayat 15. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden. Saudaraku, kata menempatkan itu disebut 2 kali. Di ayat yang ke-8 dan di ayat yang ke-15. Tuhan menciptakan manusia, Tuhan menciptakan keluarga, lalu menempatkan di Taman Eden. Kata dalam terjemahan bahasa Indonesia sama. Di ayat 8 dan ayat 15 Tuhan menempatkan. Tapi dalam bahasa aslinya beda. Di ayat yang ke-8 kata menempatkan itu arti yang sebenarnya adalah manusia atau keluarga ditempatkan di dalam otoritas. Put in authority. Ditempatkan di dalam otoritas. Nah, prinsip otoritas ini penting, saudara. Kalau saudara mau Eden itu terjadi di keluarga. Prinsip otoritas seperti apa? Nah, saudara perhatikan urut-urutannya ya. Ketika Tuhan tempatkan manusia di Taman Eden, put in authority.
Tuhan memberikan otoritas kepada manusia atau keluarga untuk apa? Untuk mengelola Taman Eden. Ya, semua pohon di dalam taman itu buahnya boleh mereka makan kecuali pohon pengetahuan baik dan jahat. Jadi Tuhan beri otoritas kepada keluarga untuk mereka berkuasa atas setiap tanaman yang ada. Lalu untuk binatang-binatang, Tuhan berkata kepada mereka, berikan nama kepada setiap makhluk hidup, setiap binatang yang ada di dalam Taman Eden. Saudaraku, kalau Alkitab berbicara tentang nama, itu bukan sekedar nama, tapi itu berbicara tentang tujuan hidup. Jadi kalau orang Israel punya anak, itu nama yang diberikan itu enggak main-main. Bukan asal comot lalu dikasih. Enggak. Kenapa? Karena bagi orang Israel, nama berbicara tentang sebuah nubuatan tentang tujuan hidup anak itu. Jadi kalau saudara dikaruniakan Tuhan anak, jangan dikasih nama sembarangan. Kasih nama Bagong. Nah kalau Bagong tujuan hidupnya apa? Doakan. Dan ketika Tuhan berikan sesuatu, jadikan itu menjadi tujuan hidup untuk anak saudara. Jadi ketika Tuhan memberikan otoritas kepada manusia, lalu di Taman Eden mereka disuruh memberi nama, memberi tujuan hidup kepada semua makhluk hidup. Itu otoritas yang luar biasa. Itu otoritas yang sangat luar biasa. Tapi di tengah-tengah semua otoritas yang Tuhan beri kepada keluarga, Tuhan juga memberikan sebuah perintah. Ya. Perintah itu Tuhan berikan di mana? Di ayat yang ke-17. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi, ayat 17 berkata, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Artinya begini, di Taman Eden, tanaman, binatang, semua makhluk hidup, itu hidup di bawah otoritas manusia atau keluarga. Tapi di atas keluarga atau manusia, ada otoritas yang lebih tinggi, yaitu firman Tuhan. Ketika firman ditempatkan sebagai otoritas tertinggi atas sebuah keluarga, saudara akan mendapati keluargamu itu bertumbuh. Keluargamu akan menciptakan Eden. Saudara. Ketika keluarga menempatkan uang sebagai otoritas di dalam keluargamu, engkau sedang mencetak anak-anak yang materialistik. Engkau sedang membawa keluargamu untuk menjadi orang yang menjadikan hal yang materi menjadi hal yang utama. Sama seperti Lot dan keluarganya. Lot itu diberkati, saudaraku, itu karena dia ikut panggilan Abraham. Betul nggak? Waktu Tuhan perintahkan Abraham keluar dari Ur Kasdim, Lot ikut. Nah karena Lot ikut, Tuhan berkati Abraham luar biasa. Lot kecipratan berkatnya Abraham. Dan itu luar biasa. Kenapa? Karena sampai satu titik, daerah di mana mereka tinggal sudah tidak memadai lagi untuk berkat yang Tuhan beri untuk mereka berdua. Akhirnya mereka harus berpisah. Abraham berkata, Lot, kita ini kerabat, tidak baik kalau kita konflik. Daerah di mana kita tinggal sudah tidak lagi bisa menampung dan memadai untuk berkat yang Tuhan beri. Gembalaku dengan gembalamu sudah begitu sering bertengkar rebutan makanan ternak. Itu sebabnya kita harus berpisah. Abraham berkata, Abraham yang cinta damai. Kamu pilih dulu Lot. Kalau kamu pilih kiri, aku pilih kanan. Kalau kamu pilih kanan, aku pilih kiri. Kalau kamu pilih kanan dan kiri, aku pilih yang lain. Dan Lot dikatakan oleh Alkitab melayangkan pandangnya ke sebelah timur. Dan di sebelah timur sungai Yordan ada yang disebut lembah Yordan. Dan di situ
Tanah yang sangat subur, mata air begitu banyak melimpah. Dan Lot melihatnya seperti taman Tuhan. Kalau seperti taman Tuhan, itu taman Tuhan betulan enggak? Enggak, so. Cuma seperti, seolah-olah. Lalu mereka pisah. Karena Lot berkata, aku mau pindah yang di situ. Karena Lot sudah membayangkan, kalau aku pindah di daerah yang subur itu, banyak mata air melimpah, aku akan dengan cepat jadi kaya dan lebih kaya dari Abraham. Karena memang ketika dia pilih daerah yang subur itu, Abraham kebagian tanah yang kering dan tandus. Tapi bersama dengan Tuhan, tanah yang kering itu Tuhan bikin jadi subur bagi Abraham. Amin. Sebaliknya Lot, yang dia pikirkan cuma dia akan lebih kaya, dia cepat kaya. Tapi dia tidak mempedulikan bahwa di tempat yang dia pilih, di situ tinggal bangsa Sodom dan Gomora. Yang akan jadi komunitasnya. Yang akan jadi orang-orang yang ada di sekitarnya, tetangganya dan sebagainya. Dan mereka melakukan penyimpangan orientasi seksual yang kejahatannya menjijikkan Tuhan. Dan di situ dalam waktu singkat Lot betul-betul sangat kaya. Kekayaannya berlipat ganda, tapi itu enggak lama. Alkitab berkata, Lot harus keluar dari tempat itu dengan istri dan anak-anaknya. Kenapa? Karena Tuhan mau membumi hanguskan. Tuhan menghukum. Tuhan menjungkir balikkan daerah itu, kota itu. Karena kejahatan mereka. Dan ketika Tuhan betul-betul menjatuhkan hukuman itu, Lot harus lari meninggalkan tempat itu. Tapi istri Lot menengok ke belakang dan jadi tiang garam. Pertanyaan saya, kenapa istri Lot menengok ke belakang? Kenapa? Orang pakai bahasa Indonesia. Kenapa istri Lot menengok ke belakang? Karena sayang hartanya, ya. Tidak ingin hartanya yang begitu banyak habis dalam sekejap. Pertanyaan berikutnya, dari mana istri Lot mata duitan? Siapa yang ngajarin dia mata duitan? Ya dari siapa lagi kalau bukan bojonya? Lot yang mata duitan, hidup dengan cinta uang, itulah yang mengajarkan kepada keluarganya tentang cinta uang. Di keluarga Lot yang disebut orang benar oleh Alkitab, ternyata yang menjadi otoritas tertinggi itu adalah materi, harta, kekayaan. Itu jadi otoritas tertinggi. Dan itu menyebabkan istri Lot jadi tiang garam. Dan lebih menyedihkan lagi. Lot bukan hanya kehilangan istri. Tapi Lot diperkosa oleh 2 anak perempuannya. Ini anak kandung. Kakak beradik. Perkosa bapak kandung. Giliran gantian. Habis kakaknya, Mbak Yunya, ciciknya, perkosa papanya. Dia keluar ngomong sama adiknya, sekarang giliranmu. Adiknya masuk perkosa bapaknya. Jadi bapaknya dibuat mabuk, diperkosa 2 anak perempuannya. Saudaraku, hari-hari ini, kita banyak sekali mendengar berita dan itu membuat kita miris. Ya kan? Bapak tiri perkosa anak tiri, bapak kandung perkosa anak kandung. Sampai bapak kandung perkosa anak kandung sampai hamil. Tapi tolong beritahu saya, pernah gak ada berita dan kejadian anak kandung perkosa bapak kandung, kakak beradik lagi? Pernah dengar berita itu? Enggak. Tapi di Alkitab ada. Dan itu menimpa keluarga orang benar yang bernama Lot. 2 anak perempuannya bergiliran perkosa bapak kandungnya sampai mereka berdua hamil. Jadi Lot punya anak sekaligus cucu. Anak dan cucunya orang yang sama. Ngeri. Terjadi incest. Hubungan antara anak dan orang tua kandung. Dan itu dilakukan dengan pemerkosaan. Keluarga ini hancur. Keluarga ini betul-betul patah. Kenapa?
Karena yang menjadi otoritas tertinggi itu uang, harta, kekayaan. Itu yang jadi otoritas tertinggi di keluarga ini. Sangat mengerikan. Padahal itu semua sebetulnya adalah berkat Tuhan. Yang harus disyukuri dan dicukupkan dengan apa yang ada pada mereka. Tapi ternyata begitu sering di dalam keluarga Kristen, uang, kekayaan, bisnis itu yang mendrive hidup mereka. Dan kalau itu menjadi otoritas tertinggi, keluarga kita akan hancur. Ada keluarga yang menempatkan otoritas itu ada pada seorang istri. Istri yang sangat dominan. Pokoknya kalau dia ngomong A, bukan cuma anak yang harus ngikut A, suami pun harus ngikut A. Kalau suami A plus gitu aja, waduh itu urusan sudah panjang banget sudah. Ribut luar biasa, sebegitu dominannya. Keluarga yang seperti itu bukan keluarga yang Tuhan mau. Keluarga itu pasti akan mengalami konflik, komunikasi yang rusak antara suami istri. Karena Tuhan tidak pernah mendesain di dalam sebuah pernikahan wanita yang menjadi kepala. Yang harus jadi kepala, yang harus jadi imam itu adalah suami. Sebaliknya ada keluarga yang otoritas tertingginya itu adalah suami. Dan itu menjadikan suami itu otoriter. Dominan saudara. Tapi sayang dia enggak tunduk kepada otoritas firman. Dan itu menjadikan keluarganya luka dan pahit. Karena suami yang seperti itu, pria yang seperti itu saudara, itu pria yang tidak bisa disalahkan. Dia salah harus benar, apalagi dia benar. Saudara. Yang Tuhan mau adalah di dalam keluarga yang menjadi otoritas tertinggi itu adalah firman Tuhan. Amin. Memang otoritas anak itu adalah orang tua. Otoritas istri adalah suami. Tapi enggak berhenti sampai di situ. Otoritas suami adalah Tuhan, firman Tuhan. Jadi otoritas tertinggi di dalam sebuah keluarga, saudara, itu haruslah firman. Barulah itu sesuai dengan rencana Tuhan. Put in authority. Itu arti kata ditempatkan. Saya ketemu seorang ibu. Belum terlalu tua. Mungkin usianya sekitar 40-an tahun. 45. Dia punya seorang suami dan punya beberapa anak. Waktu dia ketemu saya sharing-sharing. Dia berkata begini, dia kepingin punya satu pelayanan yang melayani istri-istri. Saya tanya pelayanan seperti apa yang kamu mau bangun? Saya kepingin Pak punya satu pelayanan yang bisa melayani dan menguatkan istri-istri yang menerima perlakuan yang buruk dari suami. Saya berpikir, kalau ada istri yang punya kerinduan seperti itu, besar kemungkinan dia juga dapat perlakuan tidak baik dari suami. Ya, tapi keluarganya sudah pulih, sudah menang. Makanya kepingin melayani, ya kan? Tapi waktu saya tanya, bagaimana dengan hubungan kamu dengan suami? Wah, saya kaget. Karena dia cerita sebuah kisah yang sangat menyedihkan. Dia diperlakukan sangat tidak baik oleh suami dan sampai dia ngobrol dengan saya, perlakuan itu masih sama. Suaminya betul-betul pria yang tidak bertanggung jawab. Suaminya selingkuh. Dan suaminya diselingkuh bukan dengan wanita lain, tapi suaminya selingkuh dengan istri adik dia. Jadi sang istri punya adik laki. Nah, istri adik laki-lakinya itu diselingkuhi sama suaminya. Sedemikian hebat perselingkuhan itu sampai adiknya bercerai dengan istrinya. Jadi keluarga adiknya hancur itu karena suaminya. Dan suaminya enggak cuma main perempuan selingkuh menghancurkan rumah tangga adiknya. Tapi suaminya juga tidak memberi nafkah.
Apakah artinya suaminya nggak ada uang, tidak bekerja dan menghasilkan uang? Suaminya punya uang. Dan uang yang didapatkan oleh sang suami itu berasal dari mengedarkan narkoba. Jadi suaminya ini pengedar narkoba, tidak memberi nafkah, tukang selingkuh, bahkan sampai pernikahan adiknya hancur, berakhir dengan perceraian. KDRT, kasar sekali dengan dia. Ringan tangan bukan untuk bantu pekerjaan rumah, tapi untuk tempeleng, untuk pukul istri. Menurut saudara, suami model kayak begini enaknya diapain? Ya? Enaknya diapain? Bawa ke Tanjung Perak atau di Kenjer buang laut aja saudara. Ya. Lepasin apa uncalnya dari itu saudara, jembatan Suramadu, ya kan? Dia dalam kondisi saudara, harus banting tulang menafkahi anak. Dia diperlakukan dengan sangat buruk. Dan kelakuan dari suami membuat orang tuanya marah besar. Orang tuanya panggil dia. Lalu orang tuanya berkata, karena suamimu, rumah tangga adikmu hancur. Itu sebabnya mama papa tidak mau kamu tetap sebagai istri. Orang tuanya minta dia ceraikan suaminya. Tapi dia berkata, maaf papa mama, saya nggak bisa ceraikan suami saya. Papa mamanya ngamuk. Mereka berkata begini, kalau kamu bisa tunjukkan kepada kami satu saja kebaikan suamimu, satu aja, kami akan setuju kamu gak cerai. Tapi kalau kamu gak bisa tunjukkan satu pun kebaikan suamimu, kamu harus ngikut apa yang kami katakan, ceraikan suamimu. Dia gak bisa tunjukkan. Nah suami kayak begini nih apa baiknya? Gak ada satu pun kebaikannya saudara. Dia berkata, saya gak bisa tunjukkan kebaikan suami saya. Tapi saya gak bisa cerai. Oh, orang tuanya ngamuk. Orang tuanya berkata, kalau kamu gak mau ceraikan suamimu, kamu jangan pernah datang ke sini lagi. Kami sudah tidak anggap kamu sebagai anak lagi. Dan kamu boleh anggap kami sebagai orang tuamu yang sudah mati. Orang tuanya ancam. Tapi dengan air mata dia berkata, papa mama, aku betul-betul minta maaf. Aku gak bisa ceraikan suamiku. Karena firman Tuhan tidak boleh membolehkan aku cerai. Aku tidak bisa melanggar firman Tuhan. Akhirnya dia diusir orang tuanya. Dan orang tuanya berkata, kami sudah anggap anak kami mati, jangan pernah datang lagi kemari. Kalau kamu datang kemari, kami akan usir kamu. Kami tidak mau punya anak yang tidak ikut kata apa orang tua. Padahal apa yang kami katakan itu demi kebaikan kamu. Kami melihat bahwa kamu menderita karena suami yang seperti itu. Tapi kamu masih mau mempertahankan. Dan itu betul-betul dipertahankan. Saya berkata, kamu harus tetap bertahan dengan hal ini. Jangan mau cerai. Iya Pak. Saya sudah tidak dianggap anak oleh orang tua saya lagi. Tapi saya lebih takut kepada Tuhan. Saya mau pegang firman Tuhan. Karena firman Tuhan tidak boleh saya cerai. Saya berkata doakan. Supaya satu hari suamimu bisa ketemu saya. Dan Tuhan jawab doa itu. Suaminya itu cari saya. Dan ketika ketemu, suaminya tanya, apa yang saya harus lakukan Pak? Saya berkata, ambil pakaian kamu, pulang ke apartemen,
Temui istrimu dan anak-anakmu. Kalau perlu kamu berlutut minta diampuni. Kamu tidak pernah bersyukur punya istri yang luar biasa. Yang kedua, saudara, hapus nomor wanita itu dari handphone kamu. Kalau perlu kamu tukar nomor, kamu ganti nomor. Puji Tuhan, saudara. Dia ngikut. Saudara. Malam itu juga dia pulang ke apartemen tempat istri anaknya tinggal. Saudara. Dan Tuhan pulihkan hubungan mereka berdua. Setelah sekian lama, saudara, saya nggak ketemu. Saudara. Satu kali saya pelayanan. Kebetulan gereja yang saya layani itu di sebuah mall. Ya, saya khotbah 5 sesi di situ. Jadi ada waktu break kan ya. Nah ketika waktu break itu, saya jalan di mall itu saudaraku. Ketemu sama dia, saudara. Lagi gandengan mesra sama suaminya. Ternyata Tuhan udah pulihkan. Saudara. Lalu saya tanya, kalian sekarang apa yang dikerjakan? Pak, terima kasih kami udah dipulihkan Tuhan. Suami saya sudah tidak lagi mengedarkan narkoba, sudah tidak lagi pakai narkoba. Suami saya sekarang begitu mengasihi kami, istri dan anak-anaknya. Suami saya bertanggung jawab. Suami saya sudah tidak pernah lagi main perempuan selingkuh. Sekarang kami pelayanan radio, Pak. Khusus segmen keluarga. Dan kami catat nomor telepon mereka. Di luar siaran radio, kami hubungin mereka. Karena banyak sekali yang minta didoakan. Mereka sedang menghadapi masalah rumah tangga, hampir bercerai. Istri-istri yang dapat perlakuan suami yang gak karu-karuan. Kami telepon, kami minta permisi, boleh gak datang ke rumahnya. Mereka memang pelayanan di radio resminya, tapi mereka jangkau jiwa-jiwa, jangkau keluarga-keluarga. Tuhan pakai luar biasa, menyelamatkan banyak keluarga. Karena kesaksian mereka itu betul-betul powerful. Itu dahsyat menjamah mereka keluarga yang sedang bermasalah. Dari mana Tuhan buat keajaiban yang sepertinya tidak mungkin ini jadi mungkin. Karena sang istri menempatkan firman sebagai otoritas tertinggi. Saya dorong setiap saudara, Bapak Ibu sekalian. Jadikan otoritas yang tertinggi dalam keluargamu itu firman. Bukan uangmu yang banyak. Bukan egomu sebagai seorang suami. Di rumah ini I am the boss. Bukan. Tapi jadikan firman sebagai otoritas tertinggi. Bagaimana kalau suami istri konflik, beda pendapat, datang kepada firman. Jangan apa maunya suami, apa maunya istri. Apa maunya firman Tuhan. Itu yang harus ditaati. Kalau engkau jadikan firman sebagai otoritas tertinggi, saudara, konflik itu akan terselesaikan dengan baik. Beda pendapat itu akan terselesaikan dengan baik, saudara. Jadikan firman sebagai otoritas. Amin. Put in authority. Nah, kata menempatkan yang kedua itu di ayat 15. Yang arti sebenarnya agak berbeda dengan yang ayat 8. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden. Nah, kata menempatkan di sini artinya adalah rest in peace. Ditempatkan dalam damai sejahtera. Kalau ada orang meninggal, saudaraku, terutama orang Kristen, kan biasanya ada kata-kata tuh pengumumannya rest in peace. Nah itu artinya ini. Jadi kalau ini rest in peace bukan berarti ini hanya untuk orang mati, bukan. Tapi ini kebenaran dan prinsip buat keluarga. Setiap anggota keluarga punya tanggung jawab menjadi pembawa damai sejahtera bagi keluarganya. Kalau itu yang kau lakukan, saudara, keluargamu akan luar biasa indah. Ada Eden yang kau ciptakan di keluargamu. Ketika suami menjadi pembawa damai sejahtera, istri menjadi pembawa damai sejahtera, orang tua menjadi pembawa damai sejahtera, keluargamu akan indah. Keluargamu akan mengalami kasih karunia Tuhan yang luar biasa. Ya. Saya melayani seorang pria yang hidupnya saking rusak dan bejatnya.
Istrinya sampai gak tahan. Dan istrinya tinggalkan dia. Bukan untuk cerai. Tapi saking keterlaluannya sang suami. Setelah itu, pria ini bertobat melalui pelayanan kami. Dan akhirnya hidupnya berubah. Dan ketika hidupnya berubah, saudaraku, istrinya lihat itu. Istrinya ini kembali. Saudara. Nah, ketika istrinya kembali, saudara, pria ini cerita terbuka sama istrinya. Bahwa sampai hari itu, ternyata dia punya wanita simpanan. Saudara. Dan wanita simpanannya itu seorang mahasiswi. Masih muda, kinyis, kinclong. Saudara. Cantik, bodinya bagus. Mahasiswi. Jauh lebih muda dari istrinya. Dan suaminya berkata kepada istrinya, saya mau berhenti berhubungan dengan dia. Tapi gak tahu caranya. Karena sudah lama. Dia takut untuk mengatakan kita putus tuh dia takut. Aduh, banyak pria pengecut. Dia yang selingkuh, dia yang punya wanita simpanan, giliran dia ngomong mau bertobat, kok enggak berani ngadepin wanita itu. Saudara tahu apa yang dilakukan oleh istrinya? Istrinya berkata, oke, kamu bikin janji ketemu dengan dia, aku akan dampingi kamu. Dan istrinya berkata, kamu gak usah takut, aku gak akan bikin keributan. Aku gak akan jambakin dia, tempel dia, terus ini dadaku mana dadamu, kamu ngerusak rumah tangga saya, ini suamiku enak aja. Saya akan berbicara baik-baik, kamu gak usah takut. Akhirnya suaminya setuju. Suaminya bikin janji dengan mahasiswi itu, tanpa setahu mahasiswi itu, saudara. Istrinya mendampingi. Saudara. Mereka janji di rumah makan. Mahasiswinya datang lebih dulu, saudara. Dia tungguin. Saudara. Waktu dia lihat laki-laki itu, saudaraku, masuk, wah dia seneng kan, saudara. Tapi kaget karena di belakangnya dia lihat wanita yang dia tahu persis, ini istrinya dari pria selingkuhannya. Waduh, saudara, kaget dia, tegang wajahnya, saudara. Kenapa? Ya karena dia pelakornya. Saudara. Dia tahu posisi dia salah kan. Waduh, ini istrinya mau ngelabrak nih, mau diapain ini. Waduh, ketakutan saudaraku si mahasiswi ini. Karena dia gak nyangka. Pria ini ngajak dia ketemu ternyata bawa istri. Lalu suami istri ini datangin di meja itu. Mereka duduk. Lalu kemudian istrinya berkata dengan lembut tanpa emosi. Dia berkata begini, Dek, gak usah takut. Kamu pasti tahu saya istrinya dia. Dan saya tahu persis perselingkuhan kalian. Tapi kamu gak usah takut. Saya datang ke sini bukan untuk maki-maki kamu. Saya datang ke sini bukan untuk marah sama kamu. Tapi saya datang ke sini untuk memberitahu kepada kamu. Kalau kamu lanjutkan hubungan dengan suami saya, kamu akan hancur masa depannya. Kamu itu wanita yang cantik, pintar, kamu sedang kuliah. Kalau hidupmu benar, kamu akan punya masa depan yang baik. Laki-laki yang kamu harapkan, ini sudah punya istri dan anak-anak. Satu hari dia akan tinggalkan kamu juga. Dia dengan lembut beri nasihat. Dan dia berkata, jangan hancurkan masa depan kamu. Jangan hancurkan studi kamu. Hanya gara-gara laki-laki ini. Dia nasihati. Kayak seorang kakak kepada adik. Sampai mahasiswi ini, saudara, nggak berani angkat wajah. Saudara. Dia cuma berkata terus, maaf Ci, maaf Cici, maaf.
Lalu kemudian istri ini saudara ambil sebuah amplop dan ternyata di dalamnya adalah uang. Lalu dia sodorkan kepada mahasiswi ini dan dia berkata begini, saya minta dengan tulus kamu terima uang ini. Kamu gak usah khawatir, ini bukan uang suamiku, ini uang tabungan saya. Saya berikan ini tulus dengan kamu, karena saya mau kamu pakai uang tabungan saya ini untuk kamu selesaikan kuliah kamu. Selesaikan kuliah kamu, jangan sampai kamu berhenti di tengah jalan. Setelah kamu selesaikan kuliah kamu, bekerja yang benar. Cari laki-laki yang benar. Hidup takut akan Tuhan. Lalu dia berkata, boleh enggak saya peluk kamu dan doakan kamu? Waduh saudara, ada istri yang kayak begini nih langka loh saudara. Ini harus dilestarikan saudara. Biasanya istri yang tahu suaminya selingkuh, terus ketemu sama wanita selingkuhannya, pernah dibecek-becek, digiles saudara, ya kan, di backlin saudara. Ini dikasih uang, dan uang itu dari tabungan dia sendiri saudara. Dia berkata, saya tulus karena saya mengasihi kamu. Tuhanlah yang membuat saya bisa mengasihi kamu. Mahasiswi itu gak bisa ngomong apa-apa. Dia cuma nangis di pundak istrinya sambil ngomong terus-terusan. Maaf Cici, maaf. Setelah reda emosinya, nangisnya, mahasiswi ini berkata, yang pertama saya berterima kasih. Karena saya tidak pernah melihat sebuah kasih yang seperti itu. Yang kedua, saya janji, saya mau hidup benar. Saya mau selesaikan sekolah saya dengan benar. Saya mau hidup benar, saya mau cari laki-laki yang benar. Saya janji, saya tidak akan pernah ketemu lagi dengan suamimu. Terima kasih. Terima kasih. Dan mereka berdua meninggalkan tempat itu. Mahasiswi itu masih di situ dengan air mata. Sambil geleng-geleng, sambil tolah-tolah. Ono malaikat ini. Saudaraku, ketika istri ini menjadi pembawa damai sejahtera, saudara tahu enggak? Kini rumah tangga ini pulih luar biasa. Hubungan suami istri ini pulih begitu dahsyat. Seandainya istrinya marah datang saudaraku dengan maki-maki, dengan jambak, tempeleng saudaraku. Apakah saudara pikir suaminya akan kembali? Akan pulih? Saya jamin tidak. Demi gengsi seorang laki-laki, dia justru akan berkata kepada istrinya di depan mahasiswi itu, kalau saya mau tetap hubungan sama dia, kamu mau apa? Tapi ketika dia jadi pembawa damai, bahkan dia bawa damai kepada orang yang mau merusak rumah tangga dia. Itu mahasiswa itu sampai berkata, saya janji saya gak akan ulangi. Saya gak akan berhubungan lagi dengan suami Cici. Bukan hanya dengan suami Cici, saya tidak akan pernah lagi berhubungan dengan laki-laki manapun kalau dia sudah punya keluarga. Dia mempertobatkan seseorang yang hidup dalam dosa. Dan itu adalah orang yang mengancam kehancuran rumah tangga dia. Rest in peace. Jadilah pembawa damai sejahtera. Enggak perlu kisah hidup saudara sampai sedramatis itu. Itu dramatis banget saudara, kayak drakor kan. Enggak perlu sampai sedramatis itu. Tapi biarlah dalam hidupmu sehari-hari engkau menjadi pembawa damai.
engkau menjadi istri pembawa sejahtera, damai sejahtera. Nada bicaramu sama suami sama anak tolong dijaga. Jangan 8 oktav seperti Whitney Houston. Tinggi terus aku ngegas. Kenapa? Jalan tol banter. Turunkan itu. Amin. Jadilah pembawa damai sejahtera. Suami-suami, jangan engkau merasa selalu benar. Daseatos, keras kepala. Salah harus benar, apalagi benar. Jadilah seorang pria yang mudah meminta maaf ketika engkau tahu engkau salah. Dengan demikian, engkau jadi kepala keluarga yang menjadi pembawa damai sejahtera. Rest in peace. Kalau itu yang kau lakukan, firman Tuhan menjamin engkau sedang menciptakan Eden di keluargamu. Jadilah keluarga Eden dengan menghadirkan Tuhan lewat kesetiaan dan pengampunan, dan jadilah keluarga Eden dengan saudara menempatkan otoritas tertinggi dalam keluargamu adalah firman Tuhan. Dan engkau setiap anggota keluarga, baik suami, baik istri, orang tua, anak-anak, jadilah pembawa damai sejahtera. Amin. Puji Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, kita datang dan bersyukur kepada Tuhan.